Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai latihan soal SKB Guru Kelas dalam rangka persiapan teman-teman yang berhasil melaju ke tahap SKB. Sebelum melanjutkan ke soalan pembahasan, saya ingatkan agar teman-teman semua jangan lupa subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Baik, kita mulai ke soal pertama. Perhatikan uraian berikut. A. Adanya korelasi positif yang tinggi antara keadaan kesehatan pertumbuhan jasmani dan prestasi sekolah. B. Adanya sikap yang cenderung untuk mematuhi peraturan permainan yang tradisional. C. Adanya kecenderungan memuji diri sendiri. D. Suka membanding-bandingkan dirinya dengan anak yang lain. E. Jika tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan, maka persoalan itu dianggap tidak penting. Pernyataan di atas merupakan sifat khas anak-anak pada masa A. Balita, B. Anak-anak, C. Remaja, atau D. Masa kelas rendah sekolah dasar. Silakan teman-teman coba jawab dahulu. Ya, jawabannya adalah D. Masa kelas rendah sekolah dasar. Pembahasannya cukup jelas seperti di uraian soal di atas. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Berikut ini yang bukan faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik peserta didik usia SD atau MI adalah A. Pengaruh keluarga, B. Faktor lingkungan, C. Gizi dan kesehatan anak, D. Pengaruh teman. Silakan teman-teman jawab dulu atau di pause dulu videonya. Jawaban yang tepat adalah D. Pengaruh teman. Pembahasannya, faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik anak antara lain 1. Pengaruh keluarga, 2. Faktor lingkungan, 3. Gizi dan kesehatan anak, 4. Status sosial dan ekonomi, 5. Gangguan emosional anak. Jika teman-teman ingin mencatat pembahasannya, silahkan untuk di pause dulu videonya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 3. IQ dengan rentang antara 130 sampai 139 tergolong A. Di bawah normal, B. Normal, C. Cerdas, D. Sangat cerdas. Kira-kira apa jawabannya teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Sangat cerdas. Pembahasannya sebagai berikut. Kecerdasan IQ dikategorikan dalam tabel berikut menurut Sukma Dinata tahun 2003, yaitu 130 sampai 140 ke atas dikategorikan jenius, 130 sampai 139 sangat cerdas, 120 sampai 129 cerdas, 110 sampai 119 di atas normal, 90 sampai 109 normal, 80 sampai 89 di bawah normal, 70 sampai 79 bodoh, 50 sampai 69 debil, dan 25 sampai 49 imbesil. Silakan dicatat dulu teman-teman agar teman-teman bisa menghafalnya. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 4. IQ dengan rentang antara 120 sampai 129 tergolong A. Di bawah normal, B. Normal, C. Cerdas, D. Sangat cerdas. Silakan teman-teman coba menjawabnya dari pembahasan yang soal sebelumnya. Ya, betul sekali, jawaban yang tepat adalah B. Cerdas. Pembahasannya sama seperti di pembahasan soal sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Mungkin tidak perlu saya bacakan lagi, teman-teman juga bisa mencatatnya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 5. IQ dengan rentang antara 80 sampai 89 tergolong A. Di bawah normal, B. Normal, C. Cerdas, D. Sangat cerdas. Ya, jawabannya adalah ya, A. Di bawah normal. Penjelasannya atau pembahasannya sebagai berikut, sama seperti di pembahasan nomor sebelumnya. Ya, teman-teman catat dan hafalkan supaya ketika muncul soal seperti ini teman-teman tidak ragu lagi untuk menjawabnya. Ya, sebelum dilanjutkan ke soal berikutnya, saya ingatkan agar teman-teman semua jangan lupa mensubscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Tentunya dalam hal ini adalah membahas soal-soal SKB Guru Kelas. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 6. Perhatikan data berikut. A. Kondisi indera penginderaan, B. Intelijensi, C. Kesempatan belajar yang diperoleh anak, D. Tipe pengalaman yang didapat anak,
E. Jenis kelamin. F. Kepribadian anak dalam memandang kehidupan. Yang termasuk faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek atau kecerdasan anak adalah A. Poin A, B, C. B. Poin A, B, C, D. Poin A, B, D. C. Poin B, C, D. Dan D. Semua benar. Ya, silakan teman-teman lihat lebih dahulu pernyataannya. Ya, jawabannya adalah D. Semua benar. Pembahasannya sebagai berikut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek peserta didik usia SD atau MI antara lain. 1. Kondisi organ penginderaan sebagai saluran yang dilalui pesan indera dalam perjalanannya ke otak atau kesadaran. 2. Intelijensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. 3. Kesempatan belajar yang diperoleh anak. 4. Tipe pengalaman yang didapat anak secara langsung akan berbeda jika anak mendapat pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. 5. Jenis kelamin, karena pembentukan konsep anak laki-laki atau perempuan telah dilatih sejak kecil dengan cara yang sesuai dengan jenis kelamin. Dan 6. Kepribadian pada anak dalam memandang kehidupan dan menggunakan suatu kerangka acuan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. Teman-teman bisa mencatatnya dulu dan silakan untuk di-pause terlebih dahulu videonya. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Kesulitan belajar menunjuk pada kelompok kesulitan yang memanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengar, mencakup, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi tertentu merupakan definisi kesulitan belajar menurut A. Warkitri, B. Siti Mardianti dan kawan-kawan, C. Hamill, atau D. James. Ya, jawaban yang tepat adalah C. Hamill. Pembahasannya sebagai berikut. Kesulitan belajar menurut Hamill dalam Abidin 2006.210 adalah menunjuk pada sekelompok kesulitan yang memanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengar, mencakup, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi tertentu. Ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 8. Kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Merupakan definisi kesulitan belajar menurut A. Warkitri, B. Siti Mardianti dan kawan-kawan, C. Hamill, atau D. James. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Warkitri. Pembahasannya sebagai berikut. Kesulitan belajar menurut Warkitri dan kawan-kawan tahun 1990.28.3 menyatakan bahwa kesulitan belajar adalah terdapatnya suatu jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Ya, sekali lagi, jika teman-teman mencatatnya, silahkan untuk mempause videonya terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 9. Perhatikan uraian berikut. 1. Menetapkan angka nilai kualitatif minimal yang dapat diterima, misalnya 5,0 atau 6,0. 2. Membandingkan prestasi dari setiap siswa dengan angka nilai batas lulus tersebut. 3. Menghimpun siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar, serta mencari siswa yang mengalami gejala terparah atau yang nilainya jauh di bawah yang mengalami kesulitan belajar lainnya. 4. Membuat ranking atau tingkatan guna mempermudah dalam prioritas layanan psikologis. Pernyataan di atas merupakan langkah operasional diagnosis kesulitan belajar dengan metode, ya maaf siapa yang sudah muncul duluan, salah settingan mungkin ya. Baik, kita lihat dulu opsinya. Yang A. Criterion reference, B. Norm reference, analisis soal, atau D. Observasi. Jawabannya adalah A. Pembahasannya seperti uraian di atas ya, jelas. Nah, teman-teman juga silakan bisa mencari pengertian dari opsi B, C, dan D ya, bisa di searching di Google ya untuk menambah rangkumannya atau wawasannya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu nomor 10. Siswa yang mencapai hasil belajar lebih rendah dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka digolongkan sebagai siswa yang A. Cerdas, B. Bodoh, C. Di bawah rata-rata, D. Underachiever. Jawaban yang tepat adalah, silahkan teman-teman jawab dulu di dalam hati atau bisa juga di pause dulu videonya. Ya, jawabannya adalah D. Underachiever. Ya, penjelasannya sebagai berikut.
Bila mana seorang siswa mencapai hasil belajar lebih rendah dari tingkat kecerdasan yang dimilikinya, maka yang bersangkutan digolongkan sebagai siswa yang mengalami masalah belajar atau disebut undeceiver. Ya, baik, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sampai hanya 10 soal saja. Soal selanjutnya terdapat di part 2 di video berikutnya. Jika teman-teman menginginkan soal versi lengkapnya, silahkan download di kolom deskripsi di bawah ini. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya channelnya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.